Bismillahirrahmanirrahim. Ini tempe, kata istri saya, tempe ini kedinginan. Terus karena kedinginan, tempenya dikasih selimut. Selimutnya tepung. Bismillahirrahmanirrahim. Itu enak ya. Ini terong pakai cabai. Sayur terong kemarin tapi sayur sop. Siapa saja tokoh kejahatan terorganisasi dan korup versi OCCRP? Sejak 2012, OCCRP memberikan penghargaannya dalam tanda petik ya, kepada orang yang dianggap menonjol dalam kejahatan dan korupsi di wilayah peliputan mereka. Tahun itu 2012 ya. 2012 itu berarti kalau Jokowi jadi presiden itu kan 10 tahun, jadi tahun 2014 ya. 2 tahun sebelum Jokowi jadi presiden. Itu tahun 2012 OCCRP ini memberikan penghargaan dalam tanda petik ya kepada Presiden Azerbaijan, namanya Ilham Aliyev. Orang Islam ini namanya. Sebagai tokoh kejahatan terorganisir dan korup tahun 2012, itu penghargaan yang diberikan oleh organisasi krim dan kejahatan ini ya. Udah. Kenapa dipilih? Karena terungkapnya laporan tentang bagaimana keluarga Ilham Aliyev mengambil saham ya di industri yang menguntungkan, termasuk sektor telekomunikasi, sektor mineral, dan konstruksi yang kerap menjalin kesepakatan dengan pemerintah. Nama Aliyev dipilih oleh 60 jurnalis dan 15 organisasi berita yang membentuk konsorsium yang bernama Organized Crime and Corruption Reporting Project ya. Posisi kedua itu gembong narkoba Albania, Nasir Kalmendi. Ini orang Islam juga namanya ini, Nasir. Albania, ya kan, daerah Islam itu di Eropa Selatan, dekat Italia. Terus yang ketiga, Presiden Uzbekistan, Islam Karimov. Islam lagi. Uzbekistan, tempat kelahiran Imam Bukhari. Terus yang keempat, Presiden Rusia Vladimir Putin. Nah, sekarang tahun 2014, Presiden Rusia Vladimir Putin dinobatkan sebagai tokoh kejahatan terorganisir dan korup tahun ini, tahun 2014. Kenapa? Karena Putin dianggap berperan besar ya, mengubah Rusia menjadi pusat pencucian uang, mendukung kejahatan terorganisir di Crimea dan di wilayah Donbas, Ukraina Timur, serta mendorong kebijakan pemerintah untuk bekerja sama dan menggunakan kelompok kejahatan sebagai komponen kebijakan negara. Putin telah menjadi finalis setiap tahun sehingga Anda bisa menganggap ini sebagai penghargaan pencapaian seumur hidup. Drew Sullivan, editor OCCRP. Dia benar-benar inovator dalam menangani kejahatan terorganisir. Kan? 2017 OCCRP menganugerahkan penghargaan ya dalam tanda petik kepada
Rodrigo Duterte ya, Presiden Filipina. Kalau tahun ini penghargaan 2024 ke ini ya, orang Islam lagi, Bashar al-Assad. Kalau Jokowi nomor 3 sih, ya lumayan lah, nggak jadi nomor 1. Panel global terdiri dari 9 jurnalis, akademisi, dan aktivis yang memerangi korupsi memilih Rodrigo Duterte berdasar kebijakan brutalnya memerangi narkoba. Main tembak aja dia. Pasalnya Duterte disebut telah membunuh lebih dari 7.000 hingga 12.000 orang yang terkait dengan narkotika. Sadis ya, brutal kayak si ini. Kayak siapa? Kayak Basarul Asad. Angka pastinya, kata posisi RP, sulit dipastikan. Kenapa? Karena kepolisian setempat menyembunyikan semua laporan pentingnya dan polisi terhindar dari pertanggungjawaban hukum atas jatuhnya korban. Duterte telah mengolok-olok supremasi hukum di negaranya, ujar Drew Sullivan, editor OCC RP yang juga salah satu dari 9 juri. Nah, terbaru 2024, organisasi tersebut menobatkan tokoh kejahatan terorganisasi dan korup tahun ini kepada mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Orang Islam lagi. Banyak orang Islam, banyak yang korupsi, banyak orang jahat ya. Kalau dikasih kekuasaan, kenapa ya? Bashar disebut memimpin secara represif dan otoriter. Dia menindas perbedaan pendapat dan membunuh rakyatnya sendiri di dalam penjara. Setnaya itu ya. Tapi selain Bashar, ada 5 finalis yang masuk dalam nominasi tahun 2024. Finalis untuk menjadi tokoh yang paling korup dan paling jahat ya. 1 finalisnya itu adalah Presiden Kenya William Ruto. Kemudian Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Kemudian Presiden Nigeria Ahmed Tinubu, orang Islam lagi. Kemudian mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, Islam lagi. Dan pengusaha India Gautam Adani. OCC-RP menyebut nama-nama yang masuk itu berasal dari pembaca, dari jurnalis, dari juri, dan pihak lain dalam jaringan global. Ini ada daftar pemenang ya untuk penghargaan tokoh kejahatan terorganisir dan korup versi OCC RP ya. Tahun 2024 Presiden Suriah Bashar al-Assad, 2023 Jaksa Agung Guatemala Maria Consuelo Porras, 2022 pemimpin kelompok tentara bayaran Wagner Yevgeny Prigozhin, 2021 Presiden Belarusia Alexander Lukashenko, 2020 Presiden Brasil Jair Bolsonaro, 2019 ini tokoh ini ya, tokoh kejahatan terorganisir dan korup ya. 2019 Presiden Menteri Malta, Perdana Menteri Malta Joseph Muscat, 2018 bank terbesar di Denmark Danske Bank, 2017 Presiden Filipina Rodrigo Duterte, 2016 Presiden Venezuela Nicolas Maduro, 2015 Presiden Montenegro Milo Djukanovic, 2014 Presiden Rusia Vladimir Putin, 2013
Romanian Parliament 2012 Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev. Ya kalau Jokowi kalau gitu nggak pernah nomor 1 ya, cuma nominasi aja udah heboh. Udah bikin malu. Ya persepsi internasional masa kita bisa hapus ya, mau-maunya mereka mau ngomong apa kan. Tinggal kita introspeksi, emang benar Indonesia itu bersih, emang benar pemimpin-pemimpinnya bersih, emang benar pemimpin-pemimpinnya sederhana, emang benar pemimpin-pemimpinnya nggak tuang bohong, emang benar pemimpin-pemimpinnya itu belain rakyatnya sendiri. Gak usah makan dulu ah. Ya, kalau ada orang minta bukti, buktikan bahwa saya korup, buktikan saya orang jahat. Buktinya mana? Ya biasanya bukti itu disembunyikan. Mana ada orang yang jahat ngaku dan kata ada gium di polisian, nggak ada kejahatan yang sempurna. Kejahatan selalu meninggalkan jejak. Kita nggak bisa melihat wajah kita dari belakang. Kita perlu cermin. Dan cermin itu adalah persepsi publik, persepsi orang lain, persepsi internasional terhadap kita. Hukuman sejarah, hukuman sosial biasanya lebih kejam daripada hukum yang berlaku di sebuah negara. Dan persepsi internasional itu akan bertahan lama, bertahan abadi. Alhamdulillahilladzi atamana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Udah tidur ya, tidur siang, qailullah. Kucing.